Kita telah mengatakan bahwa dunia tidak sedang bergerak kepada keadaan yang lebih baik. Jelas ini sedang menuju kepada kemerosotan yang tajam. Nanti kita akan membahasnya. Tidak peduli siapa yang bertanggung jawab, ini akan menuju kepada kemerosotan. Dan tentunya, kita membahas mengenai dialektika Hegel, antara pihak kiri melawan pihak kanan. Dan orang-orang begitu berapi-api, karena mereka memihak salah satu ideologi, apakah pihak kiri atau pihak kanan. Dan kemudian menjelek-jelekkan pihak saingannya. Ini merupakan salah satu strategi setan terbaik, dalam menggiring umat manusia masuk ke permainan sintesis. Dan memang kadang-kadang sulit untuk memahami, bagaimana ini terjadinya. Dan orang-orang bisa berpikir, wah, dia cenderung ke pihak kiri, atau pihak kanan. Tetapi kami selalu mempertahankan, kami hanyalah para pengamat. Kami berdiri di luar dari skenario ini. Dan kemanapun pihak kiri menuju, atau pihak kanan menuju. Jika mereka berhubungan dengan masyarakat rahasia, jika mereka berhubungan dengan kepausan, kita dengan tegas mengatakannya. Maka Anda mesti mengetahui akan adanya agenda yang jauh melebihi dunia alami, dan kita bergerak kepada dunia spiritual. Mereka saling terkait, Anda tidak bisa memisahkannya. Dan kita akan melihat penggenapan nubuatan Alkitab. Apakah ini di ujung tombaki oleh pihak kiri, atau oleh pihak kanan, tidak menjadi soal. Jadi apa yang pernah kita katakan di tanggal 12 Juni tahun 2020? Ingat apa yang dikatakan oleh nubuatan? Bahwa paham Protestan akan membentuk patung kepada binatang. Bahwa paham Protestan akan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang. Raja-raja dunia akan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang. Dengan kata lain, mereka akan kembali mengakui keunggulan kekuasaan kepausan dan memakai kekuasaan negara untuk lebih meningkatkan cita-cita kepausan. Dan siapa saja yang tidak mengikuti hal ini, mereka akan dianiaya. Itu merupakan narasi Alkitabiah, benar, ya. Jadi ada sebuah kekuasaan di satu pihak yang meninggikan kemanusiaan, dan ada kekuasaan di pihak lain, yang meninggikan Kristus. Nah, yang mana yang akan Anda patuhi? Nah, apakah ada tanda-tanda bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk menggabungkan paham Protestan dengan paham Katolik dalam suatu penyatuan yang dahsyat, dan yang akan kembali menganiaya umat-umat Allah pada akhirnya? Tadi malam beliau memegang Alkitab di tangannya di depan gereja Episkopal Saint John, yang berlokasi tepat di seberang Gedung Putih. Hari ini beliau ada di tempat pemujaan Santo Yohanes Paulus II, yang juga ada di Washington DC. Jadi di sini ada tindakan Protestan dan Katolik secara bersamaan. Dan Trump menandatangani perintah eksekutif di tengah hari, yang digambarkan oleh Gedung Putih sebagai memprioritas dukungan Amerika Serikat bagi kebebasan keagamaan di seluruh dunia. Kembali kami menegaskan bahwa kepausan sudah menyatakan bahwa Anda hanya memiliki kebebasan keagamaan, jika itu adalah untuk kebaikan bersama. Foto di belakang layar, yang diposting di Instagram Melania Trump, menunjukkan Trump sedang berlutut dan berdoa di tempat pemujaan. Apakah seorang penganut Protestan akan melakukan hal itu? Apakah seorang Protestan akan pergi dan berlutut di tempat pemujaan, yang didedikasikan bagi orang kudus Katolik? Apakah ini merupakan pertanda bahwa seorang presiden Protestan rela hati untuk sujud dan meninggikan prinsip Katolik? Apakah kita sedang melihat tertutupnya jurang pemisah? Saya pikir demikian. Anda harus menjadi buta jika tidak bisa melihat hal ini. Jadi apakah patung kepada binatang mulai terbentuk? Ini jelas-jelas terpampang di depan mata kita. Saya tidak mengerti, mengapa ada orang yang tidak bisa melihat hal ini? Saya juga tidak mengerti. Tetapi ada orang sangat terkenal yang berkata, tidak ada pembentukan patung kepada binatang. Dan kemana saja saya melihat ke media, saya melihat terbentuknya patung kepada binatang. Saya tidak tahu, apakah kacamata saya berbeda. Apakah ada yang tidak beres? Kalau lebih bersih, akan lebih jelas. Nah, Martin, di waktu itu, ketika kita membahas topik ini, Donald Trump masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.
Sekarang kita memiliki presiden yang lainnya, dan dia cenderung berpihak ke kiri, benar. Apakah Biden kurang mendukung kepausan? Tidak. Ini adalah dialektika Hegel. Hal yang menarik bagi saya bahwa kubu Biden sama orientasi keagamaannya seperti kubu lainnya. Kita senantiasa cenderung berpikir bahwa kampanye Trump dan kubu Trump lebih mendekati Raja Utara. Tetapi dalam banyak hal, kubu Biden justru lebih mendekati daripada kubu Trump. Karena dia menyebutkan doktrin sosial Katolik dan Partai Demokrat memiliki manifesto dan pandangan yang lebih mendekati doktrin sosial Katolik dibandingkan dengan kubu Trump. Jadi Raja Utara duduk di dua kubu ini. Dan tidak menjadi masalah, siapa yang akan menang. Naiknya filsafat Raja Utara dapat terjadi di dua partai ini. Jadi, sama sekali tidak ada dampaknya, siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden. Tanda nubuatan akan tetap digenapi. Hal yang menarik adalah, seperti yang kita katakan, tidak peduli Anda berada di pihak mana. Akan mengarah kepada suatu arah tertentu. Dan jika ada perpindahan dari satu kubu ke kubu lainnya, dan memang itulah yang selalu terjadi, maka agenda tertentu dapat terus berjalan. Dan ketika agenda itu menjadi sangat tidak populer, Anda tinggal mengganti alat pendukungnya. Mereka masih memegang ideologi yang sama. Tetapi seberapa banyak alat pendukung itu masih tersedia? Semua hal yang sudah diterapkan oleh pemerintahan yang sebelumnya, masih tetap ada dan tidak dibuang. Mereka mendapatkan hal yang mereka inginkan. Tepat sekali, jadi jika ada hal yang tidak disenangi, tinggal mengganti alat pendukungnya. Lalu mereka akan lanjut dengan narasi mereka, dan orang-orang menyambutnya dengan sukacita. Hingga orang-orang menjadi muak, dan Anda kembali mengganti alat pendukungnya. Ini merupakan strategi brilian. Ini adalah tesis, antitesis dan sintesis. Dan keadaan ini akan semakin merosot. Tidak peduli alat pendukung mana yang Anda pakai.